Berikutnya. Sekarang si perusahaan yang satu lagi. Dagang besar komputer. Akte tanggal 10 Mei, usaha dijalankan jual komputer tanggal 1 Juni. Oke, kalau ini semua relatif gampang. Kapan harus daftar sebagai wajib pajak adalah 1 bulan setelah didirikan. Gampang. Oke. Apakah wajib melaporkan sebagai PKP? Iya, kata jawab Mbak. Ya, iya jawabannya. Nanti ya setelah omsetnya mencapai batas yang sudah ditentukan. Itu setelah omsetnya di atas 4,8 sebulan berikutnya. Akhir bulan berikutnya. Oke. Ketika awal-awal, boleh nggak langsung daftar jadi PKP? Boleh aja. Oke, nggak dilarang. Tapi belum wajib. Oke, lanjut. Kamu tanyain? Sampai ya apa namanya? Waktu pendaftaran dan waktu pelaporan. Oke, Pak mohon izin, Pak. Oh iya ya. Tadi kan yang nomor 1 nggak terikut ya, Pak. Boleh diulang? Oke. Nomor satu dia wajib mendaftarkan sebagai wajib pajak. Kenapa? Karena dia adalah wajib pajak badan PT Adib. Yang kedua, apakah dia wajib dikukuhkan sebagai PKP? Jawabannya tidak. Kenapa? Memang dia adalah importir BKP tidak berwujud, ya kan? Dia membeli franchise. Tapi ingat bahasa di Undang-Undang PPN yang namanya importir BKP itu bukan import BKP tidak berwujud oleh PKP, kan nggak kayak gitu bahasanya kalau di Undang-Undang ya. Bahwa untuk PPN gitu ya, maka impor BKP tidak berwujud oleh pengusaha. Gitu. Selain itu, si PT Adib ini tidak menjual barang kena pajak, dia jualan makanan. Makanan itu bukan non BKP. Sehingga si Adib ini tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kenapa? Karena tidak melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Oke, Gi? Aman, Pak. Oke, siap. Lanjut. Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya, Ini Pak, masalah yang nomor 1 tadi, itu kan ini ya Pak, tadi kan jawabannya tanggal 11 Februari ya Pak. Nah, saya ingin tanya gini Pak, di sini apakah tidak memperhitungkan hari ya Pak? Karena di bulan Januari kan 31 hari. Kalau hitungannya 1 bulan 30 hari. Kalau kita ngomongin seperti itu, seperti di SPOP kemarin, kalau kita ngomongin 30 hari setelah 10 Januari, kita akan ngomongin hari ini. Kalau kita ngomongin bulan, setahu saya, itu kita ngomongin bulan. Oke? Soalnya beda nih antara 30 hari sama 1 bulan. Ini masih seru nih, sering diobrolin sama. Tapi pemahaman saya kalau kita lihat ngobrol di kantor gitu ya, kita ngomongin bulan gitu ya, maka kita nggak ngomongin tanggal 1 bulan setelah 1 Februari gitu ya, kita nggak ngitungin harinya 2 Februari berapa hari, tapi kita akan ngomongin bulan bulan Februari ke bulan Maret. Sama ketika kita ngomongin misalnya jatuh tempo SPPT PBB dikirim tanggal 1 Maret kan gitu kemarin ya, kapan jatuh temponya adalah 6 bulan sejak 1 Maret, maka kita nggak akan ngitung berapa harinya nih. Tapi kita ngomongin bulannya, 6 bulan. Kalau setelah, maka dihitung hari setelahnya. Kalau sejak, maka dihitung sejak hari tanggal. Beda hanya dengan kalau hari, Mbak Anggi. Kalau kita ngomong 30 hari sejak 10 Januari, baru kita ngomong tuh 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, baru kita ngitung pakai hari. Oke? Setahu saya selain PBB nggak ada yang pakai hari deh. Setahu saya semuanya bulan. PBB cuma yang di SPOP doang tuh. Saya ingat saya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain teman-teman? Oke. Lanjut. Terus di mana lapornya? Di mana daftarnya?
Ya. Kita sudah tahu bahwa ada kewajiban mendaftarkan diri, kita sudah tahu kapannya, terus di mana mesti daftar. Ini sekali lagi kita mesti melihat tipe wajib pajaknya. Pertama, kalau dia adalah wajib pajak orang pribadi, maka dia dia mendaftarkan dirinya masuk ke sistem perpajakan di kantor vertikal DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal. Tempat tinggal ya, ini tempat tinggal yang mana itu pertanyaan lagi? Tempat tinggal sekarang, domisili, apa tempat tinggal di KTP? Tergantung nanyanya siapa. Saya misalnya tinggal di Depok, terus KTP-nya Jakarta, kerja di Bintaro. Gitu ya? Beda-beda semua nih. Ada KTP Depok, ada KTP-nya di KTP Jakarta, di Pasar Rebo, ya. Terus kerjanya di Bintaro, ada KTP Pondok. Jawabannya akan berbeda-beda sesuai dengan KTP yang ditanya. Kalau hanya KTP Depok, saya daftar di mana nih? Di sini aja di KTP Depok. Kalau sama KTP Jakarta, di sini aja di tempat KTP-nya lah. Katanya sama Pondok Aren, tanyanya di tempat sini aja. Oke. Tapi menurut saya yang paling pas adalah di tempat tinggal sesuai KTP. Meskipun praktek yang kurang baik di negara kita adalah tempat tinggal kita secara catatan kependudukan itu tidak update. Tidak update. Makanya dia tinggal di Jakarta. Oke, cari uangnya di Jakarta. KTP-nya mana? KTP Jogja. RT di Jakarta nggak tahu kalau ada orang yang tinggal di situ. Apalagi tinggal di apartemen. Apartemen di RT nggak ya? Nah, ya. Masa RT lantai 1, RT lantai 2? Sih nggak ada RT. Jadi memang belum bagus catatan kependudukannya, jadi yang paling pas mungkin menggunakan KTP. Karena nanti ketika daftar pun ya harus pakai identitas. Meskipun di mana aja diterima sih, ya. Banyak yang kerjanya di Jakarta, ya KTP-nya KTP Depok, ya mungkin terdaftarnya di sana. Pada prakteknya memang begitu. Oke, yang kedua adalah tempat kedudukan wajib pajak. Kalau wajib pajak badan, apa nih tempat kedudukan? Banyak definisinya teman-teman, yang mungkin tidak bisa sampaikan di slide yang minimalis yang saya bikin ini. Oke. Tempat kedudukan WP itu bisa di mana manajemennya berada. Oke. Itu definisi pertama. Atau yang kedua, di mana keputusan mengenai seluruh bisnis perusahaan tersebut diambil. Oke. Misalnya punya kantor banyak nih, Jakarta, Surabaya, Medan, semua kota besar punya kantor. Ya. Gimana caranya wajib pajaknya terdaftar di mana dulu nih? Ya. Maka tadi tempat manajemen, ya mungkin bukan di rute di mana? Tempat kedudukan di rute di mana? Yang kedua, di kantor yang mana nih? Semua keputusan diambil. Kemudian di mana core perusahaan itu adanya di mana? Ada di kota yang mana? Nah, ini juga lagi-lagi perdebatan nih. Karena semua KPP pengen perusahaan tersebut jadi wajib pajak. Tapi bisa aja nih punya pusat di Jakarta, nanti punya perusahaan di Bandung, ya nanti bikin NPWP cabang di Bandung. Jadi nggak masalah. Tetap nanti yang Bandung yang penerimanya masuk ke Bandung, yang di Jakarta bayarnya di Jakarta. Jadi nggak masalah. Tapi pusatnya di mana? Pusatnya adalah di tempat kedudukannya. Oke, lanjut. Bisa juga kalau ini di pasal 2 itu dan pasal 2, 1 dan 3 menentukan bahwa untuk tempat mendaftarkan diri selain di sini dan sini itu juga di tempat-tempat yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Maksudnya apa nih tempat-tempat? Maksudnya apa nih tempat-tempat yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak? Oke. Yang pertama adalah untuk WP, mungkin istilah baru teman-teman ya. WP orang pribadi pengusaha tertentu. Saya lupa deh, saya sampaikan nggak di slide ini. Tapi kalau dari definisi, seingat saya di bukunya Pak Nadi ada,
di buku, di bahan ajarnya Pak Dian ada, di googling juga gampang. Oke. Jadi WP orang pribadi tertentu ini kan ada, sampaikan di sini bahwa ini adalah WP orang pribadi yang punya tempat usaha di mana-mana. Misalnya saya ini pedagang baju besar, ya. Saya punya toko di Ramayana Jantung, Ramayana Depok, Ramayana Surabaya, Ramayana Makassar. Misalnya seperti itu. Saya punya banyak outlet. Oke, tapi yang punya orang pribadi, bukan perusahaan. Kalau misalnya kayak outlet handphone kan mungkin punya perusahaannya, Erafone gitu ya. Punya perusahaan nih. Misalnya Adi, orang pribadi gitu ya, punya outlet handphone di banyak tempat. Itu kita bilang WP orang pribadi pengusaha tertentu. Oke, artinya ini orang pribadi, tapi dia usahanya bukan cuma di satu tempat aja. Dia punya banyak toko. Oke. Nanti dia harus daftar, maka si WPOP pengusaha tertentu ini biasanya disingkat adalah WPOPPT. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Biasa, kalau belajar pajak banyak singkatan. Oke. Dia harus daftar nih di semua tempat usahanya. Bukan cuma di tempat tinggalnya doang. Oke, nah tadi kan gini, orang pribadi itu di tempat tinggalnya. Tapi kalau orang pribadinya pengusaha, punya banyak toko, maka dia di setiap tokonya juga harus daftar. Atau wajib pajak badan, ya, itu juga nggak harus di tempat kedudukannya. Ya. Kenapa? Bisa juga ditentukan di beberapa KPP yang ditentukan. Misalnya kalau teman-teman kemarin sudah mendapatkan PDB di semester sebelumnya, saya coba ingatkan bahwa untuk pengusaha atau wajib pajak migas itu terdaftar di mana? Di KPP migas. Gitu ya teman-teman ya. Ingat ya PBB kemarin ya. Kan kalau wajib pajak yang dia penambang minyak gitu ya, maka terdaftarnya nanti dia di KPP migas. Padahal mungkin tempat menambang minyaknya bisa di Kalimantan, bisa di Sumatera, bisa di mana, tapi tempat kedudukannya ditentukan. Wajib pajak migas. Karena di dalam struktur organisasi DJP, teman-teman, itu dibagi-bagi ke beberapa tipe KPP. Teman-teman sudah familiar dengan KPP? Tahu ya KPP apa ya? Saya ngomong KPP. KPP itu adalah kantor pelayanan pajak. Pelayanan pajak, oke. Sip. Kantor pelayanan pajak ini adalah instansi vertikalnya Direktorat Jenderal Pajak. Nah, KPP ini biasanya yang ditentukan berdasarkan lokasi itu ada di setiap, ada yang kabupaten, atau mungkin sampai ke kecamatan. Kalau sebentar teman-teman. Bang. Mohon maaf Pak, gemute Pak. Ya sebentar, saya lagi ngasih anak saya sebentar ya, sorry ya. Sip. Jadi sama tadi ya. Oke, di DJP itu ada banyak KPP. KPP itu bisa terikat pada satu wilayah tertentu. Ada yang satu KPP satu kabupaten. KPP Gorontalo. Seingat saya di 2017 saya ke sana tuh dia menangani satu kabupaten. Gede banget. Tapi di Jakarta, Kecamatan Gambir itu ada 4 sekarang 3 KPP yang menangani. Jadi tergantung kepadatan wajib pajak. Tapi selain yang berdasarkan wilayah, KPP di DJP itu ada juga KPP yang saya sebut dengan KPP LTO. Nah, Large Tax Office. Ini hanya untuk KPP-KPP untuk para wajib pajak yang penyumbang ya, yang bayar pajaknya gede-gede. Large Tax Office. Ada lagi KPP Madya. Oke. Madya ini ya masih bayarnya pada gede-gede tapi di bawah LTO lah. Dia mungkin ada di setiap provinsi. Okay. Ada juga KPP khusus, nih macam KPP migas. KPP PMA ini adalah khusus untuk perusahaan-perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pihak asing. Okay. Kemudian ada BUMN. BUMN dikumpulkan di satu KPP. Jadi klausul ini adalah klausul awalnya seperti ini, bahwa orang pribadi itu di tempat tinggal, kalau perusahaan di tempat kedudukan. Tapi bisa aja nih klausul ini kita ubah kalau gitu ya,
ternyata orang pribadinya punya banyak toko, maka daftarnya bukan cuma di tempat tinggal aja loh. Ya. BP Badan, kalau dia memenuhi kriteria tertentu, belum tentu akan didaftarkan di tempat kedudukan. Oke. Itu terlalu banyak informasi satu slide-nya. Terus saya ulang ya, teman-teman. Intinya ini saya cuma mau ngomongin bahwa tempat pendaftaran, kan kita ngomongin pendaftaran dan pelaporan usaha ya. Tempat pendaftaran itu ditentukan. Kalau OP, kalau orang pribadi di rumahnya, bahasa gampang gitu ya. Kalau perusahaan di kantornya. Dia ngantor di mana? Nah, di situ dia harus daftar. Oke. Tapi ada pengecualian. Pengecualian yang pertama untuk orang pribadi, dia pengecualian kedua untuk badan. Gampang lagi. Oke. Untuk waktu pastikan untuk kita lanjutin dulu ya. Oke. Ini detailnya lagi bahwa untuk badan dan UP gitu ya. Kapan dia harus daftar di tempat kedudukan kantornya atau di rumahnya, itu untuk kewajiban perpajakan PPh Badan, teman-teman dapat kemarin, PPh OP, PPh Output itu contohnya adalah PPh pasal 21, gitu ya, pajak atas pekerjaan. Oke. Termasuk juga bisa juga untuk PPN dan PPNBM. Kalau dia punya cabang, misalnya PT Coca-Cola Indonesia, dia punya cabang di Bandung, dia punya cabang di Surabaya, dia punya cabang di Makassar, sama. Itu pun dia bisa bikin kantor di sana, bisa mendaftarkan di sana. Nanti labelnya itu didaftarkan sebagai cabang. Tapi yang dilaporkan di sana, yang dilaporkan di cabang, itu hanya untuk PPh Output aja dan PPN dan PPNBM aja. Oke. Sedangkan untuk PPh badannya itu di kantor pusat. Oke, bayang saya gini. Tadi PT Coca-Cola pusatnya di Jakarta karena memang tempat kedudukan direktur utamanya di Jakarta. Oke. Punya cabang di Bandung, Surabaya, Semarang. Misalnya cuma 3 doang cabang. Oke. Maka ketika dia mau lapor SPT tahunan PPh Badan, maka dia lapor di Jakarta. Oke. Kemudian, karena dia melakukan, saya ganti deh, PT apa namanya? Bata, nah, sepatu Bata. Bata masih ada kan? Ada ya. Oke, untuk PPh Badan di Jakarta. Tapi untuk penjualan sepatunya, oke, ketika dia mengadministrasikan PPN, kan belajar PPN ya, maka di Jakarta lapor PPN, kalau ada PK lebih besar pada PPN dia bayar, di Bandung dia lapor PPN juga, di Semarang, di Surabaya dia lapor PPN juga. Oke? Oke, jadi untuk kewajiban PPh badannya itu hanya di kantor pusatnya aja, tapi untuk pelaporan output dan PPN-nya itu memungkinkan di kantor cabangnya. Oke, semoga pesannya sampai. Next. Untuk PPN, gitu ya, sama sebenarnya. Untuk PPN sama, hanya saja untuk PPN, tadi itu sudah sampaikan sedikit banyak bahwa pelaporan PPN-nya, PKP-nya, itu bukan hanya di kantor pusatnya aja, tapi juga di, sebentar, Mbak Somalang lewat. Oke, tadi balik lagi, saya mute lagi ya. Apa tadi? Kalau PPN gitu ya, itu bukan hanya di kantor pusatnya aja, bukan hanya di tempat kedudukannya saja, tapi PPN itu harus di setiap tempat kegiatan usaha. Tadi balik ke contoh PT Bata. PT Bata ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Semarang, ada di Surabaya. Maka untuk PPN dilaporkan sebagai PKP-nya itu bukan cuma di Jakarta aja. Maka dikukuhkan sebagai PKP di Jakarta juga, di Bandung juga, di Semarang juga, di Surabaya juga.
Oke, agak sedikit beda dengan pendaftaran. Oke, sampai sini. Napas dulu ya. Baca kan tadi materi yang saya jejelin nih. Sebenarnya kalau di narasi lebih panjang nih teman-teman ya. Ini saya coba ambil poin-poin pentingnya. Oke, jadi kita tadi ngomongin, saya ulang sedikit, kita ngomongin mengenai siklus KUP. Oke, di tahapan pertama ini, wah, bentar, nggak usah malah lewat lagi. Sip. Apa tadi ya? Oh iya, siklus KUP gitu ya. Kita ngomong siklus KUP mulai dari pendaftaran sampai nanti kita ngomong mengenai sengketa. Ya. Di pertemuan awal kita baru ngomongin pendaftaran nih. Ya. Pendaftaran kegiatan usaha. Oke. Siapa yang harus daftar kalau sudah persyaratan subjektif dan objektif. Oke, itu baik untuk laporan maupun pendaftaran. Ya. Kapan? Tadi ada tuh. Kalau pendaftaran itu dibedakan antara WP badan, WP pengusaha, WP pekerja bebas dengan WP OP pegawai. Beda nih. Kapan dia wajib melaporkan? Kapan dia wajib mendaftarkan diri? Oke. Untuk pelaporan PPN jadi PKP itu adalah kapan? Bulan berikutnya, akhir bulan berikutnya setelah omsetnya mencapai 4,8 M. Itu untuk kapan? Di mananya? Kalau di mana, itu mengikuti lokasi. Kalau orang pribadi ya di tempat tinggalnya, sedangkan untuk perusahaan, di kantornya ada di mana. Oke. Tapi kalau ada orang pribadinya punya toko banyak, ya punya toko banyak, maka bukan cuma di rumahnya doang tuh. Di setiap tokonya, dia juga harus daftar. Oke. PPN pun sama. Untuk dikukuhkan sebagai PKP itu bukan hanya di kantor pusatnya aja, tapi kalau dia punya kantor cabang, maka di setiap kantor cabang itu pun juga harus dikukuhkan sebagai PKP. Ada kecuali sebenarnya nih, cuma saya tahan sampai sini dulu. Ada yang mau tanyain? Siapa tahu saya bisa menambahkan kecualinya. Oke, lanjut ya. Oke. Anggap lanjut. Berikutnya. Terus kenapa? Ya, saya udah tahu bahwa saya harus lapor, saya udah tahu harus lapor di mana. Emangnya kalau udah daftar atau udah lapor, kenapa? Yang berikutnya. Kalau sudah daftar dan kalau sudah lapor, gitu ya, maka akan diberikan identitas yang kita sebut dengan nomor pokok wajib pajak. Ini contohnya. NPWP. Nah, bahasa kerennya NPWP. Jadi kalau udah daftar, maka nanti akan kasih NPWP. Apa sih NPWP gitu ya? Intinya NPWP ini adalah ID, seperti KTP. Ya, bedanya NPWP ini adalah identitas untuk kepentingan perpajakan. Nah, ini adalah definisinya. Oke, saya nggak akan ngomong definisi apa, tinggal dilihat aja. Bahasa gampangnya, NPWP itu cuma ID. Ketika mau lapor, pakai NPWP. Ketika mau bayar, pakai NPWP. Oke, semacam identitas. Nah, untuk si NPWP ini, kalau kemarin kita ngomongin faktur ada 18 digit, 18 saya lupa. Kalau NPWP ini adanya 15 digit. 9 digit pertama, ini menggambarkan identitas. Kalau kita masuk lebih dalam, sebenarnya ini menggambarkan jenis WP-nya. Apakah dia WPOP, apakah dia WP badan, apakah dia WP bendahara. WPOP itu bisa 24 depannya, ada lagi saya lupa. Kalau bendahara 9, sisanya badan. Saya seperti itu. Itu untuk 2 digit pertama. Kemudian yang berikutnya, ini adalah nomor seri tapi acak. Diberikan identitas berupa 6 seri. Nomor 8, ini adalah security code.
Jadi tidak mungkin tercampur. Tidak mungkin ada dua wajib pajak punya NPWP yang sama. Oke. Berikutnya, untuk yang kode ke itu adalah kode KPP pertama kali terdaftar. Misalnya saya terdaftar di KPP Depok, maka kodenya adalah nanti di sini 41. Nggak perlu apa. Aja bahwa wah data Depok 412 ya. Nah dulu sebelum 2015 ingat saya, kode KPP ini kan selalu berubah-ubah, tergantung KPP dia ada di mana. Misalnya saya Depok, terus kemudian pindah ke Palembang, maka itu berubah, kode KPP-nya berubah. Tapi sejak 2016 diganti ketentuannya. Ini sekali jadi kode KPP tempat pertama kali terdaftar. Jadi NPWP seseorang itu tidak berubah-ubah, selalu tetap, supaya track record-nya bisa terlihat. Jadi meskipun saya pindah-pindah terdaftarnya, KPP Depok, pindah kemana, itu tetap nomor pokok wajib pajaknya tidak berubah. Nah yang terakhir ini adalah kode cabang. Kapan nih pakai kode cabang? Tadi untuk WP, OP, PT. Untuk wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu. Jadi kalau saya punya 10 toko retail, jualan baju misalnya, maka nanti ada yang 01 misalnya di Ramayana, 02 misalnya, 02 di ITC Depok, 03 di Mall Banjarmasin, tahu ada apa misalnya kayak gitu. Oke, jadi untuk cabang itu dipakai satu untuk WPO PPT atau WP Badan. PT Bata punya kantor pusat di Jakarta. Maka di kantor pusat kodenya adalah 000 012345789900. Nanti yang di Bandung kode cabang jadi 001. Oke. Yang di Surabaya jadi 002 dan seterusnya. Ya, itu adalah NPWP. Bagaimana dengan NPWP untuk wanita yang masih single? Menurut teman-teman, gimana? Kalau wanita sudah menikah, gimana? Dia perlu punya NPWP sendiri nggak? Gimana kemarin di PPH? Yang PHMT itu ya, Pak? Oh iya, iya. Kira-kira gimana? Kalau wanita single, dan kalau mau, kira-kira perlu nggak punya NPWP? Perlu nggak nih? Kalau dia kerja perlu nggak? Kenapa? Kalau dia kerja perlu nggak? Oke, kalau dia kerja dan penghasilannya sudah di atas PTKP, maka dia perlu. Wanita menikah, perlu nggak? Anak-anak, perlu nggak punya NPWP? Kayak siapa ya? Artis anak-anak sekarang siapa? Kalau saya bilang Joshua udah jauh banget ya, udah bukan anak-anak sekarang dia, kelihatan banget ya angkatannya. Siapa ya teman-teman? Anak-anak yang sekarang jadi artis. Siapa? Udah nggak ada yang penyanyi anak-anak sekarang. Siapa kak? Penyanyi anak-anak sekarang siapa? Neona. Siapalah itu nggak tahu saya. Atau warisan yang belum terbagi. Gimana nih NPWP-nya? Oke. Sekarang untuk wanita menikah, atau kalau dibaca di undang-undang KUP itu namanya wanita kawin ya. Karena nggak ada undang-undang pernikahan. Adanya undang-undang perkawinan. Ya, makanya disebut dengan wanita kawin. Untuk wanita kawin yang memiliki penghasilan, ya, itu secara ketentuan, maka satu keluarga itu satu entitas, satu NPWP. Seharusnya dalam satu keluarga itu hanya ada satu NPWP saja. Jadi NPWP istri menggunakan NPWP suami. Oke. Terus gimana kan dulu waktu belum nikah udah punya penghasilan.
udah punya NPWP, ya tinggal dihapus saja. Oke, secara ketentuan maka seharusnya wanita yang sudah menikah itu NPWP-nya barengin aja sama NPWP suami. Kenapa? Karena satu keluarga merupakan satu entitas. Oke? Oke. Kecuali, ada 3 pengecualian. Yang pertama adalah kalau yang sudah pernah menikah, tapi wanita tersebut hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim. Oke, ini yang pertama. Atau HB. Oke, hidup berpisah. Oke, kalau hidup berpisah artinya bahasa gampangnya bercerai, gitu ya. Maka ya udah, masing-masing punya NPWP masing-masing. Oke, maka ya namanya juga sudah bercerai, maka si suami dulunya dan istri itu punya NPWP masing-masing. Gampang. Yang kedua, kalau ada perjanjian pisah harta atau PH. Kalau ada perjanjian pisah harta, teman-teman belum tahu. Saya juga nggak tahu nih teman-teman. Pisah harta itu kayak gimana, Mas? Maksudnya saya juga nggak tahu sebenarnya. Tapi intinya bahwa ketika di awal pernikahan itu, ya, mereka sudah ada perjanjian yang menyatakan bahwa harta gue, gitu lah ya. Bahasa gampang ya. Gimana nih cara jelasinnya ya? Pokoknya antara suami sama istri ketika punya penghasilan, mereka hidup bersama, cuman punya perjanjian yang jelas secara tertulis bahwa penghasilan ini akan atas nama istri, misalnya beli rumah ya atas dari penghasilan suami atas nama suami, dan seterusnya. Perjanjiannya secara tertulis. Oke. Kalau mencoba seperti itu, maka ya tanya dulu gitu ya. Model seperti ini, maka apa yang terjadi nih? Maka si istri, ya, maka dia perlu bikin NPWP sendiri. Nanti pelaporannya masing-masing. Oke. Jadi si istri punya laporan punya NPWP sendiri, suami punya NPWP sendiri. Masing-masing lapor SPP secara terpisah. Tapi, gitu ya. Tapi nanti ada namanya penggabungan penghasilan. Well, itu kemarin ya di PPH udah dapat lah ya. Oke, saya menyampaikan mengenai NPWP-nya doang. Oke, hitung-hitungannya udah teman-teman lalui lah ya. Nightmare-nya sudah teman-teman lalui di PPH. Oke, nggak akan kita bahas lagi hitungannya di sini, tenang aja. Intinya adalah kalau ada pisah harta, suami punya NPWP sendiri, istri punya NPWP sendiri. Oke. Yang ketiga, ada lagi yang namanya adalah memilih terpisah. Nah, memilih terpisah ini, suami istri ini masih menikah, tidak ada perjanjian pisah harta, tapi maunya masing-masing punya NPWP sendiri-sendiri. Nah, nggak jelas nih, bukan nggak jelas ya. Meskipun banyak banget nih ya. Kemarin waktu sebelum menikah udah punya NPWP, malas ngajuin penghapusan. Kira-kira seperti itu. Terus gimana tuh? Ya udah, suami lapor sendiri, istri lapor sendiri. Oke. Intinya apa? Kita cuma ngomongin NPWP. Ya, yang satu masing-masing punya NPWP, yang dua masing-masing punya NPWP, tiga masing-masing punya NPWP. Secara ketentuan nggak salah, tapi rugi. Nah, kita udah bahas di PPH ya. Kalau nggak gabung tuh malah lebih rugi. Oke, sip. Kita ada yang pertanyaan sampai sini? Lanjut. Gimana kalau ada anak-anak yang sudah punya penghasilan di atas 4,8, di atas 54 juta selama setahun? Oke, anak-anak yang punya penghasilan. Nggak harus 54 juta malah, kecuali orang tuanya memang nggak punya penghasilan. Anak-anak yang punya penghasilan, maka dia belum memenuhi persyaratan subjektif sebenarnya. Selama dia belum 18 tahun dan belum menikah, maka penghasilan si anak gitu ya dianggap penghasilan dilaporkan sebagai bagian dari penghasilan orang tuanya. Oke, jadi belum dikasih NPWP. Misalnya tadi siapa? Neona. Siapa ya nama anaknya dia? Saya lupa. Pokoknya kalau ada anak dia menjadi bayi-bayi yang jadi model iklan popok gitu ya misalnya punya penghasilan gitu. Itu nanti penghasilan dari si bayi
itu diikut sertakan pelaporan dalam SPT orang tua. Orang tua yang mana? Ya, tergantung kondisinya. Misalnya ada perjanjian pisah harta nih, ikut suami atau ikut ibunya. Ya, terserah aja. Yang penting diikut sertakan di salah satunya. Oke? Sip. Sampai sini, ada yang mau tanyain? Mengenai NPWP? Bagaimana dengan warisan yang belum terbagi? Wah, ini secara teoritis ada, tapi saya belum pernah ketemu. Ya, ada warisan yang belum terbagi terus dipajakin. Sebenarnya. Contohnya apa sih warisan yang belum terbagi? Ada yang kebayang nggak contohnya apa? Misalnya adalah kontrakan kali ya. Kontrakan nih, ada seseorang punya kontrakan banyak, kontrakannya menghasilkan uang. Ketika yang punya Bapak A meninggal, maka dia sudah bukan lagi wajib pajak. Oke, si Bapak tersebut setelah meninggal sudah nggak perlu lagi bayar pajak. Selesai tugasnya untuk bayar pajak. Tapi kontrakannya masih punya penghasilan. Kontrakan tersebut itu saya terbilang sebagai warisan yang belum terbagi. Kalau setelah Bapak meninggal, warisannya menghasilkan penghasilan dan secara ketentuan belum ada balik nama dari kontrakan tersebut. Jadi masih atas nama si Bapak A. Kan nggak mungkin pegawai pajak nagih ke Bapak A, ya, meninggal, nggak ada yang berani kasih. Kalau mau nagih ke warisannya, ke kontrakannya, siapa yang akan mengadministrasikan? Kan NPWP Bapak sudah meninggal. Oke. Si warisan belum terbagi ini nanti tetap dianggap sebagai subjek pajak yang penghasilannya akan dipungut pajak. Secara teoritis seperti itu, karena secara prakteknya saya mungkin masih dikit pengalamannya ya, belum pernah ketemu ya. Ada orang yang nanyain pajak atas warisan belum terbagi, bukan atas warisannya loh ya. Warisannya kita tahu nih, warisan itu bukan objek pajak penghasilan kan gitu ya. Tapi ini penghasilan dari warisan ditinggalkan oleh si pemberi waris. Lanjut. Sampai sini, ada yang mau tanya enggak? Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Yuk. Terkait yang penghapusan NPWP penghapusan NPWP, Pak. Selain istri yang sudah menikah, apakah ada yang lain, Pak, yang bisa menghapus NPWP? Perusahaan yang sudah bubar, orangnya sudah meninggal. Oke. Kalau baru misalnya ada seseorang nih punya penghasilan di atas PTKP, kemudian nggak punya kerjaan. Sebenarnya itu belum dihapus tuh. Itu baru di non efektifkan biasanya. Siapa tahu tahun depan dia punya penghasilan lagi. Tapi yang kalau dihapus itu ya sudah meninggal atau perusahaannya bubar atau orang tersebut meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Oke. Kalau yang masih hidup gitu ya, itu masih belum dihapuskan. Oke. Apa kira-kira? Misalnya tiba-tiba Cristiano Ronaldo main di Persib gitu misalnya ya, main Persija gitu ya. Ketika main dia dapat NPWP. Ketika dia pergi balik gitu ya, keluar Indonesia untuk selama-lamanya, kapok misalnya, maka dihapusin NPWP. Yang lain, teman? Terima kasih, Pak. Oh, oke. Gimana kalau mahasiswa, teman-teman? Mahasiswa perlu nggak mendaftarkan untuk NPWP? Kalau punya penghasilan di atas PTKP, mungkin perlu, Bang. Oke. Misalnya, sebagai apa dia ya, mahasiswa kalau di atas PTKP kira-kira? Dia jadi apa dari PTKP? Freelancer, Pak. Wih, desain grafis gitu ya.
desain grafis alias bikin flyer. Itu juga desain grafis tuh ya. Oke, sama tergantung. Ya, ini secara subjektif sudah terpenuhi nih, tapi objektif tidak terpenuhi. Bagaimana dengan fresh graduate yang lagi cari kerja? Nah, gimana nih? Ada beberapa kantor yang mensyaratkan, ya, kalau mau kerja di sini punya NPWP nggak mas? Gitu ya. Kira-kira secara ketentuan, ya harusnya udah bikin NPWP belum nih? Udah daftar belum seharusnya? Enggak lah, ya. Sama perlakuannya kayak mahasiswa. Oke. Maka dia seharusnya belum punya. Karena nanti begitu lapor, pasti laporannya nihil. Ya enggak? Kan belum ada yang harus dibayarin. Banyak banget nih, saya juga nggak tahu kenapa ada banyak sekali kantor yang minta supaya para pelamarnya itu mencantumkan NPWP di aplikasinya. Aneh tuh. Ya. Jadi banyak berbondong-bondong bikin NPWP padahal penghasilannya masih di bawah PTKP. Sama kalau untuk para pegawai yang di bawah PTKP. Seharusnya mereka ini belum wajib untuk mendaftarkan. Tapi ya banyak yang sudah punya. Bagaimana dengan pensiunan? Nah, pensiunan pasti udah punya NPWP. Wah, tapi tadi ditanyain sama si Fadil ya. Pensiunan sebelumnya punya penghasilan di atas PTKP ketika sudah tidak aktif bekerja. Kemudian penghasilannya sudah di bawah PTKP, misalnya, atau pada pensiunan lamsam di awal, habis itu ngapain? Tidak ada penghasilan secara rutin, maka dalam hal ini tetap terdaftar, tapi statusnya, gitu ya, statusnya adalah non-efektif. Oke, mungkin terlalu detail. Tetap terdaftar, masih ada di sistem perpajakan. Belum dihapus, karena orangnya masih ada, masih hidup, jadi belum dihapusin. Tapi statusnya, status terdaftarnya dia adalah sebagai non-efektif. Apa konsekuensinya kalau non-efektif? Nanti kita bahas di pertemuan ke-10 mungkin. Itu dia tidak wajib lapor SPT tahunan. Oke, masih punya NPWP. Misalnya dibutuhin nih, mau dapat bantuan, gitu. Harus punya NPWP. Masih ada NPWP-nya, tapi tidak wajib lapor. Oke, sampai sini mulai teman-teman. Oke. Kalau nggak ada, kita break dulu ya. Saya lumayan capek. Ya. Tidak dulu ngajar, ternyata ngajar itu capek juga ya. Mungkin karena semalam pakai gegen pressing, jadi capek nih sekarang ya. Tengah-tengahnya. Oke, saya minta waktu istirahat sebentar teman-teman ya. Kita sambil lagi. Oke. Lanjutin ngobrolan tadi, kita tadi ngomong bahwa wajib daftar, wajib daftar, wajib daftar, gitu teman-teman ya. Terus kalau nggak wajib gimana? Gimana kalau gitu ya, dia nggak daftar? Atau gimana kalau dia nggak lapor? Apa yang terjadi? Nah, kalau wajib, kalau nggak dilakukan dosa. Kalau nggak dilakukan, maka akan dikenakan sanksi. Dalam istilah KUP. Jadi, dia akan dikenakan sanksi. Ada dua sanksi. Sanksi administrasi yang mungkin adalah bayar denda, dan juga ada sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah kalau wajib pajak ini nggak daftar, padahal sudah wajib, ya. Kalau dia nggak minta atau tidak melaporkan sebagai PKP, padahal udah lebih dari 4,8 M, ya, maka DJP Dirjen Pajak bisa menerbitkan NPWP atau mengukuhkan PKP secara jabatan. Oke. Maksudnya apa secara jabatan? Artinya yang namanya penerbitan NPWP dan PKP itu kan awalnya atau by default-nya itu kan berdasarkan permohonan teman-teman. Wajib pajak mendaftarkan, PKP mendaftarkan. Oke. Sebenarnya inisiasi dari wajib pajak. Tapi kalau Direktorat Jenderal Pajak mengetahui bahwa ada orang yang tidak atau ada pihak yang tidak melakukan kewajiban untuk mendaftarkan diri atau melaporkan sebagai PKP, maka Dirjen Pajak bisa langsung ngasih itu NPWP
atau mengukuhkan si PKP, namanya istilahnya adalah secara jabatan. Oke, artinya itu adalah sesuai dengan kewenangan Dirjen Pajak. Oke, langsung kasih nih, kamu udah punya penghasilan, penghasilan di atas 54 juta, misalnya gitu ya untuk orang, kamu nggak pernah ngelapor nih, langsung diterbitkan NPWP. Sanksinya gimana? Nanti kita bahas. Saya ngomongnya pidana dulu. Nah, sanksi administratif ada uangnya, ada berapa yang harus dibayar. Kalau sanksi pidana, karena namanya adalah pidana, gitu ya, itu maka sanksinya adalah berupa penjara. Tapi kalau yang sampai udah ke level pidana ini teman-teman, itu jalannya tidak semudah, tidak sependek administrasi bahasanya. Kalau administrasi, ketika sudah diterbitkan NPWP secara jabatan, langsung dikeluarkan surat ketetapan untuk membayar denda. Kalau pidana, ya, kalau sudah ketahuan, kemudian masuk ke ranah penyidikan dulu dengan bukan lagi staf DJP yang mengerjakan, dipidanakan, ternyata dia masih bandel dalam tanda kutip, baru nih. Jadi panjang sebenarnya untuk mendapatkan hukuman atau sanksi secara pidana, tapi ada diatur di Undang-Undang KUP. Oke. Bisa dikenakan hukuman badan, bisa sampai 6 bulan sampai 6 tahun. Oke. Mungkin nanti kita tinggal. Kita ngomongin administrasi dulu aja nih, kita fokus ke administrasi. Oke. Karena pidana mungkin di luar skop pembahasan kita. Bagaimana dengan yang administrasi? NPWP, penerbitan NPWP dan pengukuran secara jabatan itu apa sih? Gitu ya. Bahwa kalau tadi saya bilang, kalau ada yang tidak melaporkan atau tidak mendaftarkan, maka Direktorat Jenderal Pajak berhak ya langsung memberikan NPWP dan langsung mengukuhkan sebagai PKP. Konsekuensinya apa? Kalau sudah punya NPWP maka wajib bayar. Kalau sudah dikukuhkan sebagai PKP maka wajib setor PK. Kita ada ngobrol nih kemarin sebenarnya. Gimana kalau ternyata dia nggak melakukan PKP sejak lebih dari 4,8 M. Oke. Tahu dari mana? Ya tahu dari data. Misalnya di jualan online di Tokopedia, laris keras, gitu ya, laku banget. Dan sudah lebih dari 4,8 M, tapi tidak pernah lapor NPWP maupun PKP jabatan. Akhirnya dikukuhkan secara jabatan. Oke. Apa konsekuensinya? Apa yang menjadi implikasi dari ditetapkannya NPWP dan PKP secara jabatan? Maka kewajiban perpajakannya dimulai ya, ketika memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Jadi semua kewajiban perpajakannya dimulai ketika ketahuan kapan dia memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Bisa ditarik mundur paling lama 5 tahun sebelumnya. Nanti selain kekurangannya, itu juga dikenakan denda tadi yang saya bilang. Dulu 2%, sekarang nggak 2%. Saya coba gambarin dulu. Kita ilustrasinya seperti misalnya. Sekarang berapa ya? Sekarang adalah Desember 2021. Ya, ketahuan ada wajib pajak ya yang sudah punya penghasilan dari 2010 misalnya. 1,5 dia penghasilan bersih misalnya. 20.
Misalnya ada perusahaan yang punya penghasilan profilnya sebagaimana terlihat di layar, baru ketahuan di tahun 2021. Maka ketika dikukuhkan di Desember 2021, ya, ketahuan, langsung dikasih NPWP, maka dia wajib, ya, melunasi semua kewajiban perpajakan 5 tahun sebelumnya. 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Yang 2010 sampai ini, gitu ya, ini dianggap hangus. Yang nanti wajib dilunasi hanya yang 5 tahun ke belakang aja. Ini dan 2021. Oke, misalnya nanti dikalikan tarif, misalnya untuk lebih mudah yang bisa saya bilang 20%. 7, 19, agak susah. 19 bagi 5 berapa teman-teman? 3,2. Oke, maka dia harus bayar, misalnya adalah PPh badan. Kenapa? Karena sebenarnya kewajiban persyaratan subjektif dan objektifnya sudah terpenuhi sejak 2010 nih. Oke. Tapi kewajiban membayarnya hanya bisa ditarik mundur paling lama 5 tahun. Jadi 2021, 2020, 2019, 2014, 2017. Salah saya. Ini saya potong di sini. Angkanya kurang ya? 2020-nya berapa? Misalnya 4 ya. Jadi selama 5 tahun itu si wajib pajak selain membayar, ini adalah pokok PPh-nya, nanti masih ditambah apa? Sanksi administrasi. Oke, ini adalah konsekuensi dari penerbitan NPWP secara jabatan. Kalau dia di tempat NPWP secara jabatan, maka kewajiban perpajakannya ditarik mundur selama paling maksimal 5 tahun. Kalau dia baru mulai berusaha 2019 gimana? Ya udah, berarti 2019, 2020, 2021 aja. Oke? Oke. Sama halnya dengan PKP juga seperti itu. Ketahuan nih, sejak 2012 harusnya dia sudah dikukuhkan sebagai PKP. Tapi dia belum melakukan permohonan pelaporan. Oke? Maka kalau ditetapkan secara jabatan PKP-nya, maka semua PK yang seharusnya dia ambil dari si pembelinya harus disetor ke kas negara dengan ketentuan yang kemarin, oke, yang 80% dari PK. Seperti itu. Sampaikan bahwa ada sanksinya kalau si wajib pajak sudah dikenakan kewajiban untuk mendaftarkan diri maupun melaporkan untuk mendaftarkan perumahan PKP, tapi dia tidak melakukan hal tersebut. Sanksi administrasinya seperti ini, dan sanksinya itu misalnya paling besar ya itu maksimal adalah nggak bisa ya, maksimal 48 bulan ya, tergantung sanksi apa, denda acuannya berapa, bunga acuan. Untuk sanksi kita omongin di depan ya, biar nggak terlalu penuh informasinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita udah belajar mengenai kewajiban apa siklus PKP secara keseluruhan, kemudian kewajiban mendaftar dan melaporkan, kapan harus lapor dan kapan harus daftar, di mana dia harus daftar, di mana dia harus lapor. Yang terakhir, apa yang terjadi kalau nggak daftar dan nggak lapor, yaitu ngomongin sanksi. Oke, materinya sudah habis. Sampai sini ada mau dibeli teman-teman? Sebelum saya tutup slide-nya. Oke, kalau enggak. Yap, silakan. Ya, ada yang mau lihat tadi? Nggak ada? Aman ya? Oke. Kalau nggak ada, mudah-mudahan nggak terlalu banyak untuk pertemuan pertama setelah libur. Gitu ya. Yang akan kita obrolin ya emang
hanya ketentuan formal seperti ini mungkin akan terdengar sedikit membosankan buat teman-teman gitu ya, karena semuanya ada di buku. Ini sebenarnya bisa dibaca sendiri. Jadi saya pun nggak ngajar ya teman-teman. Ya. Iya Pak, aman Pak, nggak usah diajarin. Kita baca sendiri aja. Nggak ada yang begitu sih. Nggak ada. Oke deh kalau gitu. Saya mengucapkan terima kasih buat partisipasi teman-teman. Ya, udah. Apa ya? Sampai jam 3:30 aja ya. Oke, nanti kita lanjutkan pembahasan kita di pekan berikutnya. Sampai sini, ada yang mau diberi teman-teman? Cukup? Oke, iya, sorry. Foto. Saya ambil ya. Sebentar. Oke, kalau gitu saya pamit. Terima kasih. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.